Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang momentum dan impuls. Jadi, yang pertama kita bahas dulu tentang momentum. Momentum itu adalah besaran yang digunakan untuk mengukur seberapa sulit benda dapat berhenti. Adapun persamaan momentum P itu sama dengan M dikali V. Jadi dari persamaan ini kita bisa lihat P momentum itu sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi P ini momentum, M ini adalah massa, V ini V ya, bukan U. V ini adalah kecepatan. Jadi kita bisa lihat di sini momentum itu berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Semakin besar massa benda, maka benda tersebut pasti juga akan semakin sulit untuk berhenti, sehingga momentumnya juga pasti akan semakin besar. Kemudian V, kecepatan. Semakin besar kecepatan benda, maka benda tersebut juga pasti akan semakin sulit untuk berhenti, sehingga besar momentum juga akan semakin besar. Semakin besar massa, momentum besar, semakin besar kecepatan, momentumnya juga akan semakin besar, sehingga P sama dengan M kali V. Jadi kemudian yang kedua kita bahas tentang impuls. Impuls itu adalah gaya yang bekerja pada benda dalam selang waktu yang sangat singkat, atau impuls juga didefinisikan sebagai hasil kali gaya dan selang waktu. Kita bisa tulis I sama dengan F dikali delta T. Jadi F itu sama dengan delta T. I sama dengan F dikali delta T, di mana I ini adalah impulsnya, F ini adalah gaya, delta T ini adalah selang waktu. Jadi impuls itu adalah hasil kali gaya dan selang waktu, atau impuls juga itu sama dengan perubahan momentum, sehingga I itu sama dengan delta P. Jadi delta P ini adalah perubahan momentum, atau kita bisa tulis I sama dengan P2 dikurang P1, atau P nya kita ganti menjadi M kali V, sehingga I sama dengan M kali V2 dikurang M kali V1. Di sini M-nya kita anggap sama bendanya, sehingga pasti masanya juga akan sama. Kita gabung saja M-nya, berarti I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Atau persamaan ini kita bisa ganti lagi, I-nya kita ganti menjadi F kali delta T, sehingga F kali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Jadi ini tadi persamaan antara impuls dan momentum. Jadi persamaan antara impuls dengan momentum kalau digabung menjadi F kali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh soal berikut. Oke, ini contoh soal pertama. Bola bermassa 20 gram dilempar dengan kecepatan V1 4 meter per sekon, kemudian membentur tembok, memantul dengan kecepatan V2 2 meter per sekon, atau 2 M kali S pangkat minus 1 ke kanan. Besar impuls yang dihasilkan adalah, jadi di sini ada gambarnya, bola dilempar ke tembok, kemudian dia memantul kembali. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi di sini diketahui adalah massanya adalah 20 gram. Gram kita ganti menjadi kilogram, sehingga dibagi 1000 berarti 0,02. Kemudian V1-nya adalah 4 meter per sekon. Kemudian V2 setelah memantul kembali adalah 2
meter per sekon. Yang ditanyakan adalah besar impuls, berarti yang ditanyakan di sini adalah impulsnya I sama dengan sekarang kita cari besar impuls dengan menggunakan persamaan I sama dengan, di sini kan yang diketahui M dan V2 V1 V2, berarti kita bisa tulis M dikali V2 dikurang V1 dalam kurung. Kita masukkan di sini M-nya adalah 0,02. Oke, di sini untuk kecepatan, di sini kan kecepatan satu arahnya ke kiri, satu arahnya ke kanan, sehingga berlawanan arah. Karena dia berlawanan arah, salah satunya kita kasih tanda minus, hanya menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Berarti V2-nya kita anggap adalah minus 2. Minus 2 dikurang V1 adalah 4. Berarti 0,02 dikali min 2 dikurang min 2 dikurang 4 adalah minus 6. Berarti 0,02 dikali minus 6 adalah minus 0,12. Tanda minus di sini ini hanya menunjukkan arah, sehingga kalau kita lihat di sini yang sama adalah 0,12. Jadi tanda minus ini tidak berpengaruh, dia hanya menunjukkan arahnya, sehingga jawabannya adalah 0,12 Newton sekon. Oke, ini contoh soal yang pertama. Kita lanjut. Ini contoh soal yang kedua. Benda bermasa 0,5 kg jatuh bebas dari ketinggian 80 meter. Besar impuls yang bekerja pada benda bila benda memantul dengan kecepatan 10 meter sekon minus pangkat minus 1 atau meter per sekon adalah. Jadi di sini kita tulis dulu diketahui adalah ini masanya M-nya adalah 0,5 kg. Kemudian ini kan benda, dia jatuh bebas. Kemudian dia jatuh bebas dari ketinggian 80 meter. Kemudian dia memantul kembali ke atas. Dia memantul ke atas dengan kecepatan 10. Berarti saat dia memantul, ini adalah kecepatan akhirnya atau V2-nya. Berarti di sini diketahui ketinggian adalah 80 meter, kemudian V2-nya adalah 10 meter per sekon. Yang ditanyakan di sini adalah besar impuls, berarti kayak tadi impuls ya. Yang ditanyakan adalah impulsnya, berarti kita pakai persamaan yang kayak tadi, I sama dengan M dikali dalam kurung V2 dikurang V1. Oke, di sini kan V2-nya sudah ada, V1-nya belum diketahui, berarti kita harus cari dulu berapakah besar kecepatan V1, yaitu besar kecepatan pada saat jatuh bebas. Pada saat jatuh bebas, kecepatan V-nya itu adalah, jadi gerak jatuh bebas kecepatannya itu bisa dihitung dengan 2 kali G kali H, dimana G ini adalah gravitasi. Ini G ya, bukan 8. Ini G. Jadi 2 dikali G dikali H. Gravitasi di sini di soal kan tidak diketahui, berarti kita pakai 10 saja. Berarti di sini akar 2 kali G-nya gravitasi adalah 10 kali H-nya adalah ketinggian 80. Berarti 2 kali 10 kali 80 itu adalah 2 kali 10 20 kali 80 adalah 1600. Akar 1600 adalah 40, berarti 40 meter per sekon. Jadi V1-nya adalah 40 meter per sekon. Kemudian kita lihat di sini kan satu arahnya ke bawah, kemudian satu arahnya ke atas, berarti dia berlawanan arah, sehingga V2 kita kasih negatif di sini. V2-nya adalah minus 10, berarti sekarang kita masukkan angkanya. M-nya adalah 0,5. Kemudian V2-nya adalah V2-nya tadi minus 10 dikurang V1-nya adalah 40. Berarti sini 0,5 dikali min 10 kurang min 40 adalah minus 40.
minus 50 ya, minus 50. Berarti 0,5 dikali minus 50 itu sama dengan minus 25. Jadi jawabannya adalah 25 Newton sekon. Jadi jawabannya adalah 25 Newton sekon. Tanda minus di sini ingat tadi hanya menunjukkan arah. Oke, jadi itu tadi contoh soal pembahasan tentang impuls dan momentum. Kalau ada pertanyaan silakan di komen. Sekian pembahasan hari ini. Nanti kita lanjut di video-video selanjutnya untuk pembahasan materi yang selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.